Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview pendanaanku lagi di Uangmi Element karena baru ada pendanaanku lagi yang baru jatuh tempo. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, saat ini aku udah memiliki nilai portofolionya hanya sisa 40 juta, kalau berapa saat yang lalu itu di angka 100 juta. Ini karena apa? Ini karena baru ada lagi pendanaanku yang baru jatuh tempo ya, teman. Nah, gimana cara kita ngecek pendanaan yang udah jatuh tempo? Kita bisa ke bagian all order di sini. Kemudian aku bakal buka pendanaan yang baru jatuh tempo, yaitu yang ini ya teman, yang ketiga land amount sebanyak 30 juta dan economic benefitnya 32.331.369. Kalau misalnya kita scroll ke bagian bawah, kamu bisa lihat ini line time-nya adalah 24 Juni 2023 dan completed time-nya pada tanggal 24 Desember 2023. Kalau misal kamu lihat video ini dibuat pada tanggal 24, jadi baru hari ini pendanaan yang cair, itu uangnya langsung dikirim balik ke aku ya teman. Di sini kamu bisa lihat aku mendapatkan keuntungannya sebanyak 2,3 juta, tapi ada potongan pajak lagi sebanyak 349.705 rupiah. Dan di sini annual interest rate-nya adalah 15,5% ya, men. Nah, untuk ngecek dananya udah masuk atau belum, kita bakal langsung ke BCA kita langsung buka mutasi rekening aja, kemudian aku bakal masukin pada tanggal 24 sampai 24 Desember 2023. Kita pencet send dan kita masukkan password seperti biasa. Nih, kamu bisa lihat ya, yaitu yang paling bawah, Daniel Uangmi Fintech Indo sebanyak 31.981.664 rupiah. Kenapa di sini angkanya beda? Ini karena 2.300.000-nya ini dipotong pajak lagi sebanyak 300 ribuan, makanya dapatnya 1,9 juta sekian ya, teman. Kemudian 30 jutanya adalah dana pokoknya. Jadi di sini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan, EasyCash sampai saat ini masih berhasil membayar dan semua investasiku di sini semuanya masih menghasilkan return ya, teman. Tapi untuk kedepannya, apakah aku akan top up lagi? Untuk saat ini mungkin aku bakal ngerem dulu karena aku akan memindahkan ke beberapa instrumen lain yang menurut aku lebih prospek ya. Contohnya seperti Bitcoin yang bentar lagi bakal ada halving, kemudian juga ada deposito BPR yang belakangan ini juga menarik karena returnnya dijamin LPS. Jadi untuk saat ini mungkin aku akan sedikit mengurangi portofolioku yang ada di P2P lending ya, teman. Oke, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Yang pertama dari Kak TS Kohei Jir. Kalau resiko gagal bayar langsung hilang duit mah mending buat beli SBN, apa kagak sih ya? Udah dijamin negara, gagal bayarnya juga kemungkinan kecil banget. Nah, kalau misalnya dari statement ini, aku bener-bener setuju ya, teman. Apalagi buat teman-teman yang baru mulai investasi, yang masih pemula banget, sebaiknya kamu bisa hindari instrumen-instrumen seperti P2P lending. Karena P2P lending konsumtif itu bisa jadi sangat tinggi resikonya. Dana kita kan disalurkan untuk pinjaman yang sifatnya konsumtif. Orang-orang minjem untuk keperluan konsumtif, dana kita disalurkannya ke sana. Jadi kemungkinan tingkat gagal bayarnya otomatis lebih tinggi. Karena kalau misalnya kamu lihat di sini, aku pribadi juga aku nggak naruh dana yang signifikan di instrumen seperti ini ya, teman. Nggak mungkin semua danaku aku masukin sini karena bisa menjadi sangat beresiko. Sedangkan kalau misal kamu investasi di SBN, itu kamu merem aja juga dapat profit, merem aja juga dapat return, kamu tidur tenang pun kamu dapat passive income. Karena SBN itu bisa dibilang benar-benar aman, udah dijamin oleh negara. Bahkan kalau misal kamu punya prinsip ekonomi syariah, kamu cuma pengen investasi yang syariah, kamu bisa beli SBN-nya, SBN tertentu yang bersifat syariah. Sedangkan kalau Uangmi itu udah pasti nggak syariah. Kemudian Uangmi juga kalau misal gagal bayar, ya udah dana kita bakal langsung hilang gitu aja ya, man. Jadi mungkin bagi sebagian dari teman-teman nggak cocok dengan profil resikonya, dimana kalau misal gagal bayar kamu kehilangan dana, sedangkan kalau misal kamu berhasil mendapatkan return, kamu hanya dapat sekitar belasan persen. Nah, tapi kenapa aku masih tetap berani taruh dana di sini? Jawabannya adalah karena manajemen portofolio ya, man. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Grace Wang. Gokil, 100 juta hanya sebagian kecil dan gak masalah jika hilang. Uangmi ada asuransinya nggak kak untuk lender? Selama ini pernah ada dana yang nggak kembali full kah? Nah, jadi ini bener banget ya, men. Aku taruh uang 100 juta karena uang 100 juta itu hanya sebagian kecil dari portofolioku. Ini sama halnya dengan contoh, kalau misalnya kamu punya katakan dana 1 miliar nih, kemudian kamu taruh hanya sebagian kecil aja, katakan kamu taruh 50 juta di Uangmi ini. Katakan worst case scenario, kamu bener-bener kehilangan 50 juta itu. Katakan worst case, Uangmi itu bener-bener bangkrut, terus semua orang pada nggak bisa ngembaliin uangnya, kemudian fintechnya ditutup, dan sebagainya. Terus kamu beneran kehilangan 50 juta tersebut. Apa yang terjadi ke portofolio kamu? Apakah portofolio kamu bakal langsung hancur lebur? Jawabannya adalah enggak. Karena kenapa? Karena kamu masih punya 950 juta. Kemudian 950 juta itu, kalau kamu investasikan kembali dalam 1 tahun, kamu akan mendapatkan katakan return 10% aja. Kamu udah dapat 95 juta kembali. Artinya apa? Artinya bahkan loss yang udah kamu alami itu, bahkan kamu bisa
recover dalam beberapa saat ke depan. Itulah kenapa alokasi portofolio bisa jadi strategi yang penting banget dalam kita berinvestasi ya teman. Dan aku pribadi, aku masukin dana sekian adalah dana yang udah aku perhitungkan, aku siap hilangnya itu di angka berapa. Nah, aku nggak pernah taruh uang lebih dari dana yang aku siap hilang. Kalau nggak salah waktu itu mentok aja aku cuma taruh maksimal 300 juta, nggak pernah lebih dari itu. Berbeda seperti instrumen-instrumen yang lebih rendah resiko, katakan bibit, atau misalnya RDPT, atau misalnya RDPU, atau mungkin instrumen-instrumen yang dijamin oleh LPS atau dijamin oleh negara. Nah, itu aku mungkin masukin lebih besar ya teman. Aku pernah masukin sampai lebih dari 1 miliar, itu nggak masalah juga. Karena kenapa? Ya karena itu semuanya resikonya udah aku perhitungkan. Instrumen-instrumen yang tinggi resiko, otomatis aku bakal lebih ngerem. Sedangkan instrumen yang resikonya aku lebih suka, lebih cocok dengan risk profileku, aku bisa taruh lebih banyak dari portofolioku ya teman. Aku juga sangat encourage teman-teman untuk melakukan hal seperti ini. Tujuannya supaya portofolio kamu bisa berkembangnya lebih maksimal dan kamu bisa meminimalisir resiko ya. Nah, kemudian di sini juga ditanyakan apakah ada asuransinya. Sebenarnya sih kalau misalnya tanya RM, dibilangnya sih ada asuransi ya teman. Cuman yang namanya asuransi menurut aku pribadi nggak bisa 100% kita rely sama asuransinya. Apa yang terjadi nanti kalau gagal bayar secara masif, terus asuransinya nggak bisa mengcover semuanya. Jadi menurut aku pribadi nggak bisa terlalu bergantung sama asuransinya. Cuma kalau misalnya di sini pertanyaannya apakah selama ini pernah ada dana yang nggak kembali, jawabannya adalah nggak pernah. P2P lending konsumtif, lucunya selama ini, selama aku berinvestasi, aku nggak pernah mengalami kerugian ya teman. Uangku nggak ada yang pernah hilang. Bahkan aku udah cobain semua, rupiah cepat, Uangme, Easy Cash, terus juga asetku. Apalagi di zaman dulu itu returnnya bisa sampai gila-gilaan ya teman. Aku ingat banget aku pernah review Easy Cash, returnnya dulu aku sampai dapat 27%. Bahkan bisa dibilang itu juga yang mempengaruhi portofolioku kenapa bisa sampai di angka sekarang, karena dulu aku masukin lumayan banyak ke instrumen seperti itu, terus semuanya berhasil ya teman. Kalau misalnya kita portofolionya lebih kecil, mungkin secara resiko kita bakal bisa lebih ambil karena tujuannya berbeda. Kalau misalnya portofolio kecil, tujuan kita adalah membangun portofolio besar. Kalau portofolio udah besar, kita lebih ke arah mempertahankan wealth element atau mempertahankan kekayaan kita. Makanya resikonya lebih perlu dijaga. Jadi gitu ya. Semoga info ini bisa membantu buat teman-teman semua yang baru mau invest ya. Berikutnya dari Kak Handrika 7128, bibit kecil dapatnya. Masih bagusan Easy Cash sih menurutku. Saya bunga udah dapat 100 jutaan, sangat membantu Easy Cash. Nah, ini juga ada testimoni lagi dari teman-teman, yaitu udah mendapatkan return yang lumayan sampai di angka 100 jutaan. Aku pribadi juga dari P2P lending sebenarnya udah dapat ratusan juta juga ya, men. Nah, kamu tetap boleh menggunakan instrumen ini. Yang penting dalam kamu menggunakan, kamu jaga aja portofolionya seperti yang tadi aku bilang, risknya dijaga, alokasinya dijaga. Terus tips kedua yang bisa aku berikan, kamu pakainya hanya uang dingin. Karena kalau misalnya uang dingin, itu ibaratnya adalah uang yang kamu nggak butuh-butuh amat. Terus kalau misalnya uang itu hilang pun, mungkin nggak akan secara langsung mempengaruhi kehidupan kamu ya, men. Aku pribadi juga dalam berinvestasi, semuanya hanya pakai uang dingin. Uang panas aku nggak pernah sentuh, dana darurat dan asuransi juga udah ada. Jadi aku bisa dibilang aku udah tercover, semua uang yang aku gunakan adalah uang-uang yang emang aku siap hilang juga ya, men. Nah, mungkin sekian aja dulu jawaban-jawabanku pada video kali ini. Sebenarnya ini masih ada pertanyaan yang masuk, tapi kebanyakan sih bertanya soal Easy Cash ya, men. Nanti di kedepannya juga mungkin aku bakal bahas proyeksi P2P lending ke depannya dan juga proyeksi instrumen seperti Easy Cash, Uangme, dan sebagainya. Bagi kamu semua yang pengen berinvestasi, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di bawah supaya kamu juga dapat bonus ya, men. Lumayan untuk menambah portofolio kamu. Kemudian buat teman-teman yang baru, pastikan kamu subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari aku. Karena kedepannya di tahun 2024, most likely aku akan memiliki strategi-strategi investasi yang berbeda dari yang selama ini aku mainkan ya, men. Jadi teman-teman tunggu aja. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!